Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zeta Madotul Roni dengan NRP 15 2024-047 kelas AA pemrograman dasar. Di sini saya sudah mengerjakan tugas 4 dan sudah dicoba juga kodenya untuk memastikan apakah berjalan atau tidak. Jadi di sini tujuan pembuatan programnya itu membuat program konsol. Yang pertama itu melakukan login berbasis database dummy yang disimpan di dalam list. Kedua, membatasi maksimal 3 kali percobaan untuk login. Jadi kalau misalnya gagal untuk ketiga kalinya, akun diblokir dan pemrograman akan berhenti. Yang ketiga, memproses beberapa rumah tangga menggunakan perulangan while. Yang keempat, menghitung produksi dan rekomendasi pengelolaan sampah per rumah tangga. Di sini udah ada data dasarnya yang wajib dipakai. Di sini ada ketentuannya juga, pakai Python. Terus nanti loginnya itu pakai perulangan while. Terus nanti tuh list akun-akun dummy-nya itu disimpan di dalam list. Dia tuh gak boleh, bentar. Kalau nggak salah tuh nggak boleh. Nah, database dummy-nya itu harus pakai list. Di sini untuk database-nya itu minimal 3 akun disimpan di dalam list. Username sama password bebas, kita yang nentuin. Tapi wajib diambil dari list saat validasi. Nah, ini nggak boleh menggunakan file atau DB eksternal. Oke, nanti tuh setelah pemrograman sudah jadi, ini ada 5 kasus uji wajib yang harus bisa dihitung. Terus nanti tuh bakal harus ada rekap akhirnya atau total gabungan akumulasi sampah harian sesudah perhitungan, sesudah ada pengurangan, ada ringkasannya, seperti itu. Jadi coba kita breakdown satu-satu ya untuk kodenya. Jadi di sini tuh kayak kita tuh bikin database sederhana gitu, yang isinya itu username sama password, disimpannya dalam bentuk list. Nanti itu program tuh bakal nyocokin apakah input yang kita masukkan tuh sesuai atau ada nggak di list yang udah kita buat ini. Di sini itu saya pakai tuple di dalam list ini ada di PowerPoint. Jadi untuk username sama passwordnya itu saya bikin pakai tuple, terus nanti tuh di list biar bisa di order via index gitu. Nih. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Di sini saya juga udah buat 3 akun sesuai 3 akun contoh sesuai yang diminta. Yang pertama itu ada akun pertama itu atau di indeks kanal itu ada admin username-nya dengan passwordnya 123. Yang indeks ke-1 itu ada username-nya user dengan passwordnya ABC, dan untuk indeks kedua ada username-nya tuh dokja dengan passwordnya 5149. Oke, di sini tuh print. Ini tuh ada \n. Ini tuh buat ngebuat baris baru. Terus ini buat codingan loginnya. Di sini kan loginnya tuh harus pakai while ya. Di sini tuh untuk variabel, saya ngebuat variabel percobaan. Di sini di set dulu ke 0. Jadi nanti disimpan di dalam percobaan ini nih. Maksudnya gimana? Jadi kayak gini. Kan awal-awal mula tuh di set 0 kan. Jadi percobaannya belum sama sekali dilakukan. Terus di sini tuh kan maksimal 3 kali percobaan. Terus kalau misalnya gagal, nanti tuh akunnya keblokir. Terus pakai keluar break atau exit. Oke. Di sini pakai perulangan while. Maksudnya tuh gimana? Jadi kan awal mula tuh setnya 0 ya. Terus ketika 0 kurang dari 3, maka nanti yang keluar itu bakal user disuruh untuk input username sama password. Terus nanti kalau misalnya password sama user
yang di input itu ada di dalam akun, list akun, yaitu yang ini, yang admin dengan password 123, akun user sama akun Dokja, nanti itu bakal ke print login berhasil, selamat datang gitu, langsung ke break. Ini tuh artinya menghentikan perulangan. Jadi perulangan di sini berhenti, terus kita nanti lanjut ke proses selanjutnya. Tapi kalau misalnya if ini tidak terpenuhi, maka akan langsung lanjut ke bawah, yaitu langsung ke else, karena if di atasnya tidak terpenuhi sama sekali kan. Jadi ke else artinya saat pengguna itu menginput user sama password itu tuh nggak ada dalam list, makanya dia ke else. Di sini percobaannya itu ditambah 1, jadi udah gagal sekali gitu. Terus nanti tuh di print username atau password salah, silahkan coba lagi. Terus nanti tuh berarti kan percobaannya sekarang jadinya 1 kan, dia balik lagi ke atas, variabel percobaan yang awalnya 0 ini jadi 1. Terus nanti dicek lagi di perulangan, yaitu ketika 1 kurang dari 3, nanti itu bakal disuruh nge-input lagi username sama password sampai 3 kali, dimana nanti tuh percobaannya itu kurang dari 3. Jadi misalnya nanti pas udah ke yang kedua, nanti misalnya masih salah nih, nanti kan else bakal dijalankan. Terus nanti kan karena percobaannya kita udah nyimpen 2, nanti 2 tambah 1 3. 3 tuh bakal balik lagi ke atas untuk dicek lagi di perulangan. Apakah 3 kurang dari 3? Enggak kan ya. Terus nanti berarti karena udah, perulangan wal ini akan berhenti. Nanti bakal ke bawah. Dimana kalau misalnya percobaannya itu sama dengan 3, langsung ke print akun diblokir karena gagal login sebanyak 3 kali. Di sini langsung exit, jadi programnya kita keluar dari pemrograman atau pemrograman dihentikan, seperti itu. Tapi kalau misalnya berhasil, kan tadi langsung di break ya, kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke, di sini tuh kan bentar nih, memproses beberapa rumah tangga kan menggunakan perulangan while, nanti itu dihitung. Terus ini proses banyak rumah tangga pakai while nih. Kita ke proses selanjutnya, yaitu setelah login sukses, di sini harus jalankan loop while untuk memproses n rumah atau beberapa rumah yang akan dicoba atau dihitung oleh si program. Di sini n-nya ditentukan oleh user via input, dimana nanti tuh ini inputan yang harus kita uji. Jadi ada 5 rumah, yaitu n-nya itu sama dengan 5. Nanti tuh setiap iterasi harus ada diminta input jumlah anggota, usia dominan, jenis sampah yang dilaporkan, sama kebiasaan daur ulang. Nanti dihitung. Nanti boleh menampilkan saran. Ini opsional kalau tidak salah. Oke. Kita lanjut ya. Di sini kan berarti kita input dulu kan ya, input n-nya, karena di sini kan setelah login sukses gunakan loop while untuk memproses n rumah. Berarti kan ditentukan oleh user berapa banyak rumah yang akan kita memproses. Berarti di sini saya bikin variabel baru yaitu n. Di sini tuh integer, jadi nanti bakal berupa integer. Inputnya tuh di sini lanjut masukkan jumlah rumah tangga yang akan diproses. Oke, terus total semua ini tuh kita set dulu ke 0, karena nanti tuh bakal digunakan untuk menyimpan data total semua sama total setelah, jadinya tuh masih kosong gitu. Makanya kita misalin dulu 0 atau di set dulu 0 di awal. Terus saya bikin juga variabel baru untuk variabel untuk i-nya, yaitu dimulai dari 1. Terus kita masuk ke perulangannya. Jadi ketika i-nya itu kurang daripada n, maka nanti akan dilanjutkan atau dijalankan program yang ini. Di sini ada print rumah tangga ke i, berarti tergantung nanti i di perulangannya. Berarti kan karena kita mengulang sebanyak 5 kali, nanti bakal ada 5 rumah yang akan kita proses. Terus di sini input nama pemilik rumah. Terus nanti kan disuruh ada input anggota ya, anggota keluarga. Nih,
pada tiap iterasi diminta untuk menginput jumlah anggota. Nih, anggota keluarga di sini pakai integer karena nggak mungkin anggota desimal kan, nggak mungkin pakai float. Terus di sini harus ada validasi input, jadi angka anggotanya itu harus lebih dari 0. Maka ketika nanti pengguna itu menginput 0 atau menginput lebih kecil dari 0, yang akan keluar outputnya itu ini, kita tuh disuruh validasi, jadi disuruh minta input ulang. Jadi si user atau pengguna itu disuruh input ulang ketika jumlah anggota keluarga yang dimasukkan itu 0 atau kurang dari 0. Jadi lebih kecil sama dengan 0 gitu. Jadi disuruh input ulang sampai valid. Nih, jadi ini while dalam while, ketika anggotanya itu yang diinput nanti tuh kurang lebih kecil sama dengan 0, maka nanti disuruh input ulang. Jumlah anggotanya itu harus lebih dari 0, ini harus disuruh input ulang, masukkan ulang gitu. Lanjut ya ke usia. Di sini untuk usia dominan, di sini saya pakai variabel usia. Di sini input usia dominan. Di sini kan ada anak-anak, remaja, dewasa sama lansia. Nah, itu bakal user tuh bakal nge-input di antara keempat ini. Tapi ketika usia yang diinput oleh user itu nggak ada di dalam list, ini tuh list, jadi ciri khasnya list itu dalam Python itu pakai kurung siku. Jadi ketika usia yang diinput oleh user itu nggak ada di dalam list, yaitu anak-anak, remaja, dewasa atau lansia, di sini kan disuruh validasi ya. Terus di sini nih kategori harus salah satu dari pilihan yang ditentukan. Jadi di sini kita disuruh tanggalnya salah ketik, minta ulang input dalam loop while. Jadi kita bikin while lagi, while dalam while lagi. Jadi ketika yang ini tuh ternyata inputan usianya itu nggak ada di dalam list anak-anak, remaja, dewasa dan lansia, nanti disuruh input ulang, yaitu nanti bakal keluar atau muncul input salah, disuruh ulangi, masukkan lagi gitu. Sampai nanti kalau misalnya inputnya udah sesuai, yaitu ada di dalam list, baru nanti lanjut ke perulangan berikutnya. Seperti itu kurang lebih. Terus ada jenis sampah juga yang dilaporkan. Di sini saya pakai variabel jenis, sama kayak usia tadi, disuruh input. Ada ini tuh ketentuannya ada organik, anorganik, B3 lainnya atau campuran. Ini ada kelima input yang nanti bisa dipilih oleh user untuk dimasukkan. Berarti itu sama, ini kan harus validasi juga. Jadi ketika nanti jenis yang dimasukkan oleh si user itu gak ada di dalam list organik, anorganik, B3 lainnya atau campuran, maka disuruh input ulang. Nanti bakal keluar input salah, ulangi yang dipilih itu organik, anorganik, B3 lainnya atau campuran sampai benar. Jadi ini bakal berjalan walenya ketika inputannya itu gak ada di dalam list ini. Untuk kebiasaan juga sama. Terus lanjut ya, di sini ada data dasarnya, itu wajib dipakai. Di sini saya pakai if elif, yaitu nanti tuh kalau misalnya nanti ini untuk usia dulu, produksi sampah per orang per hari, pakai if elif. Jadi kalau misalnya nanti usia yang diinputkan yaitu sama dengan string anak-anak, maka nanti yang muncul itu 0,3 kg outputnya. Terus kalau misalnya nanti selain yang diinputkan itu selain anak-anak, maka yang akan dijalankan tuh elif, yaitu kalau misalnya nantinya diinputkan itu remaja, yang output yang keluar adalah 0,5. Terus kalau misalnya kedua ini, kalian berurutan ya, kalau kedua ini nggak terpenuhi, kita lanjut ke bawah ke usia jika sama dengan dewasa. Kalau nanti input yang dimasukkan di dalam usia yang ini nih, di input yang atas ini yang dimasukkan itu adalah dewasa, nanti maka output yang akan keluar itu 0,8. Di sini saya simpan di variabel produksi. Terus ketika if
elif yang pertama sama elif yang kedua itu tidak terpenuhi, lanjut ke elif yang ke bawah, yaitu ketika yang diinputkan di usia itu adalah lansia, maka nanti output atau produksi yang keluar itu yaitu 0,6, seperti itu. Terus ini buat pengurangan sesuai kebiasaan daur ulang juga sama. Di sini kalau misalnya nanti nih yang kebiasaan ada nih kebiasaan, di inputnya itu tidak ada, maka nanti saya bikin variabel baru yaitu pengurang outputnya itu 0,0 ini tuh persen kan, tapi sama saya di desimal, jadi 0 per 100 0,0 gitu, biar sama kayak yang lain juga desimal. Terus kalau misalnya nanti yang diinputkan bukan tidak ada, maka kita lanjut ke bawah, berurut kan ke bawah ke elif. Jika nanti itu yang diinputkan itu kebiasaannya tuh rendah, kebiasaan sama dengan rendah, maka nanti output yang muncul itu min 0,10, yaitu 10%, berarti 10 per 100 kan, min 0,10. Lanjut ke bawah, kalau misalnya kedua atas ini tidak terpenuhi kondisinya, maka saat kita lanjut ke bawah dicek lagi apakah yang diinputkan itu kebiasaan sama dengan sedang. Kalau iya, nanti output yang keluar itu min 0,20 ya, atau min 20%, yaitu min 20 per 100 kayak gitu. Lanjut ke yang terakhir, kalau hanya ketiga ini tidak terpenuhi, maka nanti ketika kebiasaan yang diinputnya itu sama dengan tinggi, maka nanti output yang keluar itu yaitu pengurang sama dengan min 0,35 atau min 35%, kayak gitu. Oke, selanjutnya masuk ke perhitungan. Di sini saya bikin variabel baru yaitu total underscore awal, ini untuk ngenotalin berapa banyak anggota dikali produksinya, dimana produksinya ini tergantung produksi per anggota ini, kilogram per hari, tergantung usia dominan ini. Oke. Nanti tuh ini tuh total awal tuh sebelum dikurangi dengan kebiasaan daur ulang. Jadi ini masih produksi yang masih apa ya? Total awal gitu. Produksi sampah per orang per hari. Terus karena dikurangin oleh sesuai kebiasaan daur ulang, di sini kan persen. Maka total di sini saya bikin variabel baru yaitu total underscore setelah. Itu total setelah udah dikurangin oleh kebiasaan daur ulang, jadinya total awal yang tadi udah dihitung per harinya dikali 1 plus pengurangnya yang ini, tergantung kebiasaan daur ulang. Kenapa pakai 1? Karena ini kan persen, jadi ini tuh total setelah persennya, setelah dikurangin oleh persennya, seperti itu. Jadi ini kan diubah ke desimal, ini juga jadi 1, ini tuh desimalnya. Jadi kayak kalau misalnya tetap pakai 100, kalau hanya tetap pakai persennya di 100% kan, jadi 1 gitu. Terus nanti dimasukin ke variabel total semua. Jadi kan ini total semua masih kosong ya, tadi dimisalin di awal total semua itu kosong, masih di set awal, di set kosong. Nah jadi nanti dari ini dimasukin jadi 0 sama dengan 0 ditambah total setelah, seperti itu. Jadi nanti bakal ditotalin semuanya ke 5 rumah. Terus ini untuk rincian per jenis sampah nih, ini yang 50%, 30%, 5%, 15% dari total sesudah pengurangan. Berarti kan total setelah pengurangan tuh yang ini variabelnya, total underscore setelah dikali sama persenan dari total ini komposisi jenis sampah. Jadi untuk yang organik total underscore setelah dikali 0,50 yaitu 50%. 0,50 itu dari bentuk desimalnya 50 per 100. Terus yang anorganik juga total setelahnya dikali 30% yaitu 0,30. Yang B3 nya itu total setelah dikali 0,05 yaitu dari 5%, 5 per 100.
Terus untuk yang lainnya yaitu 15%, jadi total underscore setelah dikali 0,15, yaitu bentuk desimal dari 15%, 15/100. Terus ini kan ada rekomendasi opsional, terus rekomendasi juga opsional, ditentuin sendiri. Ini mana ya, nih catatan singkat rekomendasi. Di sini saya buat pakai if elif lagi, if elif else perulangannya. Jadi kalau nanti jenis yang diinputkan oleh user itu organik, nanti rekomendasi itu disarankan untuk membuat kompos. Terus kalau misalnya nanti yang diinputkan oleh user itu bukan organik, berarti turun ke kondisi selanjutnya, dimana kondisi selanjutnya itu jika jenis yang diinputkan oleh user itu anorganik, maka akan keluar muncul rekomendasi pisahkan plastik dan logam untuk daur ulang. Jika kedua ini tidak terpenuhi, maka turun lagi ke bawah ke kondisi selanjutnya jika user atau pengguna menginput jenisnya itu B3, maka rekomendasi atau output yang akan keluar itu buang di tempat khusus limbah B3. Nah, ini ada else, itu jika if elif dari ke atasnya itu, di atasnya itu tidak terpenuhi sama sekali. Jadi selain if elif yang tidak terpenuhi, maka program ini akan dijalankan. Jadi yang akan keluar jika yang atasnya sama sekali tidak terjalankan atau tidak terpenuhi kondisinya, jadi usernya itu bukan menginput organik, anorganik atau B3, maka yang akan keluar itu rekomendasinya pisahkan sesuai jenis agar mudah didaur ulang. Terus ini ada output hasil per rumah. Nanti outputnya hasil untuk rumah ini namanya diambil dari inputan ini, dipanggil dari inputan nama yang ini. Terus ini total sebelum pengurangan. Di sini pakai titik 2F itu untuk biar angkanya itu 2 angka di belakang koma di outputnya keluarnya. Ini total awal. Terus ini total sesudah pengurangan yang sudah dikurangi oleh persen. Ini juga pakai titik 2F, yaitu 2 angka di belakang koma. Terus ini rincian organik, anorganik, B3 lainnya setelah pengurangan. Nanti itu ini dipanggil organik, dipanggil dari sini perhitungan yang ini, dan yang lainnya juga sama. Oke, terus di sini ada I sama dengan I plus 1. Ini tuh dari perulangan awal yang ini. Jadi ini kan udah ya, misalnya nih rumah ke 1 dulu, nanti bakal outputnya sampai sini. Nanti berarti ketika nanti outputnya masih 1, nanti untuk perulangannya itu diinkrementkan. Jadi 1 sama dengan 1 ditambah 1 jadi 2 kan. Jadi I nya yang kita punya sekarang itu 2. Nanti 2 akan naik lagi ke while ke atas. Jadi I yang sekarang itu yang kita punya itu 2. Nanti dicek lagi di perulangannya apakah 2 kurang sama dengan n, dimana di sini nanti n yang akan kita inputkan itu 5. Jadi bakal mengulang selama 5 kali sampai nanti I nya sama dengan 5. Karena kalau misalnya I nya udah lebih dari 5, maka perulangannya akan berhenti. Seperti itu. Terus di sini untuk outputnya ada rekap akhir. Setelah semua rumah diproses, tampilkan total gabungan atau akumulasi sampah harian sesudah pengurangan dan ringkasannya. Di sini total gabungan akumulasi, di sini saya langsung print total gabungan sampah diambil dari total semua yang tadi di perhitungan. Terus dipakein titik 2F ini untuk biar hasilnya itu 2 angka di belakang koma. Selesai, harusnya program seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke kasus uji. Jadi ada 5 kasus uji yang harus diujinya. Di sini saya sudah taruh filenya di tugas 4. Terus sudah diberi nama .py juga. Jadi kita tinggal ketik di pad cmd.
Terus tinggal masukin nama filenya. Oke, sebentar. Oke, kita coba satu-satu. Ketik Python, nama filenya saya tugas 4.py. Sebentar. Oh iya. Sebentar. Ini ternyata saya salah penamaan tugasnya. Saya coba ubah dulu. Oke. Harusnya udah benar seperti ini. Oke, sebentar. Di sini oke, bisa dilanjut. Oke. Sekarang kita coba uji masing-masing kasus ujinya ya. Ini ada 5 di sini. Oke, sekarang kita coba uji masing-masing kasus ujinya. Di sini ada 5. Berarti pertama ketik Python, terus nama filenya saya tugas 4. Terus jangan lupa jenis filenya .py. Terus di sini berarti masukin username-nya. Di sini saya mau contohin dulu mau nyoba dulu yang akun diblokir. Jadi yaitu salah masukin akun selama 3 kali. Jadi di sini coba random aja. Nah, kalau 3 kali salah masukin username sama password, maka akan muncul akun diblokir karena gagal login sebanyak 3 kali. Terus langsung exit, jadi keluar dari programnya. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba lanjut. Masukin akunnya yang benar sesuai di database sederhana yang udah dibuat, yang ada di list. Oke, tinggal copy aja nama filenya. Terus di sini misalnya saya cobain yang ini, akunnya yang Dokja sama passwordnya 5149 di sini. Terus saya coba contohin misalnya nggak sengaja pakai spasi, dia tuh bakal tetap kehitungnya salah karena case sensitif. Nih, tuh tetap salah karena tadi nggak sengaja saya taruh spasi di username. Jadi harus sesuai 5149. Oke. Terus kalau udah berhasil login, outputnya akan keluar login berhasil, selamat datang. Di sini kita coba kasus ujinya. Berarti ada 5 rumah yang akan kita proses atau kita uji. Jadi di sini masukkan 5 rumah tangga yang akan diproses. Oke. Nah, sini mulai dari rumah ke-1. Nah, pemilik rumahnya yaitu Pak Budi. Jumlah anggota keluarganya 4. Nih, di sini kan ada validasi ya, dimana kalau misalnya salah masukin dari yang diminta, user itu nggak masukin sesuai dengan input yang diminta, maka nanti disuruh diulang lagi inputannya. Di sini saya akan contohkan. Saya cuma tulis anak aja. Tuh. Nanti bakal muncul input salah, lalu disuruh ulangin lagi inputannya sampai sesuai dengan yang diminta. Ini juga kalau misalnya dicoba lagi misalnya, atau misalnya nih nggak sesuai, tuh bakal terus diminta ulang. Ini sama untuk usia, untuk ini sebentar, ini sama untuk usia,
jenis jenis sampahnya sama kebiasaan daur ulangnya. Itu bakal terus diminta di input jika tidak sesuai dengan input yang diminta. Oke, di sini kita lanjut masukin, berarti usia dominannya di Pak Budi itu dewasa. Nih, langsung lanjut. Jenis sampahnya organik. Terus kebiasaan daur ulangnya sedang. Nanti langsung muncul outputnya untuk Pak Budi. Ini untuk rumah ke-1 berarti. Ini detailnya. Ini total sebelum pengurangan, ini total sesudah pengurangan yang tadi. Pengurangan kebiasaan daur ulang yang persen tadi. Ini untuk masing-masing untuk masing-masing rinciannya dari jenis sampahnya sesudah pengurangan. Terus ini ada rekomendasinya juga untuk output. Terus lanjut ke rumah kedua. Jumlah anggota keluarganya 5. Ini usia dominannya itu anak-anak. Terus jenis sampahnya campuran sama kebiasaan daur ulangnya tinggi. Ini untuk rumah Bu Sari. Lanjut ke rumah Pak Rudi. Jumlah anggota keluarganya 3. Terus usia dominannya itu lansia. Jenis sampahnya itu anorganik. Kebiasaan daur ulangnya rendah. Maka ini yang akan outputnya untuk hasil rumah ketiga, yaitu rumah Pak Rudi. Lanjut untuk Bu Wati. Jumlah anggota keluarganya 6. Di sini usia dominannya remaja. Jenis sampahnya organik. Sama kebiasaan daur ulangnya itu tidak ada. Oke, nanti akan ditampilkan untuk rumah Bu Wati. Selanjutnya itu untuk rumah kelima, yaitu Pak Agus. Jumlah anggota keluarganya 2 dan usia dominannya dewasa. Jenis sampahnya itu B3 dan kebiasaan daur ulangnya sedang. Ini untuk hasil rumah Pak Agus. Jadi setelah kelima rumah yang tadi di perulangan while, karena while-nya itu udah kurang dari sama dengan 5, maka program akan terus dilanjutkan. Tapi karena sudah 5, berarti udah 6 di sini I-nya, maka programnya akan berhenti perulangannya. Jadi while ini akan mengulang sampai rumah kelima. Karena tadi kita input N-nya itu 5. Sebanyak 5 kali, seperti itu. Jadi di sini juga diminta untuk ada total ini rekap akhir, yaitu total gabungan sampah untuk hari itu di dalam kelima rumah. Jadi total gabungan sampah untuk kelima rumah itu sebanyak 9,44 kg per hari. Program selesai. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.